Ya, jadi kalau kita melihatnya ke Al-Quran, dalil itu baru betul. Di dalam Al-Quran dikatakan tidak seorang pun yang tidak beriman kepada Nabi Isa selain mereka semuanya akan beriman. Nanti itu dijelaskan dalam Al-Quran. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu baru betul. Bahwa dia datang menyelamatkan Bani Israel baru cocok dengan Al-Quran. Kalau di Kristen kan dia ditolak kepada Bani Israel, kan dia ditolak. Berarti dia bukan juru selamat bagi Bani Israel karena dia ditolak. Nah, kalau kita menggunakan Al-Quran, nanti kedatangan yang kedua, tak ada satupun Bani Israel yang tidak beriman kepada dia. Semuanya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Berarti Nabi Isa adalah juru selamat bagi mereka Bani Israel. Itu baru tepat. Tapi yang ada sekarang ini adalah Yesus datang kepada Bani Israel, ditolak oleh Bani Israel. Mungkin mana jadi juru selamat? Salah itu. Kecuali Nabi Isa terangkat ke langit, Yesus terangkat ke langit, datang untuk yang kedua kalinya menyelamatkan Bani Israel, baru bisa disebut sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Itu baru cocok. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau saudara mengatakan sudah ada tertulis dia dilahirkan tanpa ayah dan seterusnya. Justru di dalam penjelasan yang akan saya terangkan kepada saudara, itu akan sampai kepada poin kebenarannya. Misalnya di Amsal 11 nih, ini sudah tertulis tentang beliau. Apa yang dikatakan? Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang adil. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang berendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi ini data Amsal 11, ini bernarasi tentang Yesus dan Yudas. Ini bernarasi tentang Yesus dan Yudas. Lalu kemudian dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Coba. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang yang saleh diratakan oleh kebenaran, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal dan pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik yang menggantikannya. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang fasik? Antara Yesus dan Yudas. Yang fasik itu kan jelas. Oh, yang fasik ini adalah Yudas. Kenapa dikatakan Yudas itu fasik? Karena dia menerima suap. Di mana dijelaskan penerima suap itu adalah fasik? Kita lihat di dalam Amsal 17. Apa yang diterangkan tentang orang fasik ini? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Ini bercerita tentang Yudas ini. Orang fasik menerima suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Jadi ada kebenaran dibelokkan nantinya akibat dari penyuapan orang-orang Roma, orang-orang Yahudi kepada Yudas. Nah, sekarang dikatakan di dalam Amsal 11, siapa sih orang benar? Yang benar itu adalah Yesus. Siapa sih orang fasik? Yang fasik itu adalah Yudas. Pada saat proses penangkapan Yesus digiring ke penyaliban, kira-kira berlaku enggak ini Amsal? Bahwa Yesus orang benar digantikan oleh pengkhianat. Yesus orang yang jujur diselamatkan dari kesukaran dan digantikan oleh orang yang fasik. Apakah firman Tuhan ini berlaku, atau yang berlaku adalah imannya orang Kristen? Kira-kira yang benar yang mana? Tuhankah yang berkuasa atau keinginan orang Kristenkah yang berlaku? Orang Kristen dan iblis sama-sama menginginkan terhadap Yesus. Tetapi Tuhan Elohim tidak menginginkan Tuhan terhadap orang yang benar, orang yang jujur, orang yang soleh, orang yang kudus. Yesus orang saleh, Yesus orang benar, Yesus orang jujur, Yesus ini adalah orang yang taat, Yesus ini adalah orang kudus. Ketika kemudian dia ingin dibantai di atas penyaliban, apakah Tuhan diam aja? Diam, tidak ingin menyelamatkan hambanya yang kudus itu? Tentu tidak, karena dia sudah menorehkan
Dalam kesesakannya kemudian Tuhan akan datang menyelamatkan. Itu tertulis di Mazmur 91. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan aku perlihatkan keselamatan untuknya. Dia hanya menonton orang yang fasik. Coba. Jadi jelas sekali Bung, Yesus diajarkan, Yesus dijajakan, Yesus dijual ke Roma Yunani setelah tragedi penyaliban itu terjadi. Orang berakal pasti akan lari ke TKP. Ada apa? Kenapa Yesus disalib? Apa penyebabnya? Orang akan berkata, oh untuk dosa-dosa kita. Iya, itu untuk Kristen. Itu doktrin dogma untuk Kristen Romawi Vatikan. Sekarang yang harus kita selidiki ini adalah TKP. Ada apa dengan Yesus? Apa sebabnya kalian ingin menyalibkan pada saat itu? Tutup dulu perjanjian baru. Perjanjian baru itu ada doktrin dan dogma yang dicocokkan terhadap tragedi tersebut. Siapapun yang disalibkan di situ, yang pasti perjanjian baru mendoktrin itulah Yesus. Titik. Tidak ada bantahan. Pokoknya Yesus, imani aja itu Yesus. Tapi benarkah? Coba. Kalau saya sebagai misalnya nih, saya seorang Kristen ditanya, Bang Suma, berdasarkan kitabnya orang Yahudi, yang disalib ini orang terkutuk atau orang yang dimuliakan? Yesus dimuliakan, Yohanes 1 nomor 14, Yohanes 17, Yesus adalah orang yang dimuliakan sebelum dunia ada. Tapi yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Benarkah Yesus dikutuk? Kalau dia benar dikutuk, apa dosanya? Apa dosa yang pernah ia lakukan? Adakah orang Kristen yang bisa menunjukkan dosa Yesus? Sama seperti tuduhan Kristen kepada Adam. Adam mewariskan dosa waris. Oh ya? Apa dosa apa yang diwariskannya Adam? Gak ada, kok dipitnah juga Adamnya. Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita. Kenapa bisa kayak gitu? Ternyata itu adalah doktrin yang muncul belakangan. Nah, silakan saudara Bancet, Anda tanggapi. Saya memberikan data, saya tidak memfitnah, saya tidak menista, saya tidak tujuannya untuk merendahkan, semata-mata kemudian untuk sebagai seorang muslim datang mengatakan kedatangan Al-Quran untuk menjelaskan dan memuliakan Nabi Isa yang dihujat dan diolok-olok oleh orang-orang terdahulu. Silakan Bung.